Sobat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama, boleh dong cerita keseruan beraktivitas bersama anak? Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parenting juga buat papa mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting juga buat papa mama, yaitu mini parenting. Halo ayah dan bunda, berjumpa lagi dalam acara mini parenting. Pada kesempatan ini, saya Mia Ratriana dari Fakultas Psikologi UKSW akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Orang tua tentu ingin anaknya berhasil, mandiri dan sukses di dalam hidupnya. Biasanya ketika anak-anak sudah mentas, orang tua akan lebih tenang hidupnya untuk menjalani masa tuanya. Nah, apakah kesuksesan adalah sebuah faktor keturunan atau lingkungan yang bisa diusahakan? Seringkali orang tua yang merasa kurang berhasil menjadi was-was. Apakah anakku bisa lebih baik, lebih sukses dari hidupku? Demikian juga orang tua yang sukses juga berpikir, apakah anak-anakku juga akan bisa seperti aku? Padahal mereka sudah terbiasa hidup relatif enak sejak kecil. Nah, menjadi sukses bukan sesuatu yang instan. Dan karenanya anak perlu diajak untuk menikmati proses ini tanpa merasa terpaksa. Tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab bahwa mereka bertanggung jawab untuk menentukan hidupnya. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah bunda? Yang pertama, mendongeng, bercerita, dan mengobrol bukan hanya kita menceritakan kisah fiksi, tapi kita juga bisa menceritakan tokoh-tokoh tertentu yang berhasil dan menjadi hero buat anak-anak. Saat sukses, orang bisa punya kesempatan lebih baik untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Hal itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia termotivasi menjadi sukses bukan untuk dirinya sendiri, tapi jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, beri kesempatan buat anak-anak kita belajar mengambil keputusan sejak kecil. Mulai dari hal yang sederhana, memilih model baju, warna sepatu, tempat liburan, mau makan apa. Nah, orang tua bisa memberikan masukan, tetapi biarkan anak berani memutuskan. Dengan demikian, anak lama-lama akan terbiasa mengambil keputusan mulai dari hal yang sederhana, tidak selalu tergantung pada orang tua. Yang ketiga, beri kesempatan anak untuk menyalurkan minat hobinya. Ya. Terkadang orang tua punya ideal sendiri ya tentang hobi minat tertentu yang dianggap eksklusif. Nah, kita perlu memberi kesempatan buat anak-anak kita agar mereka juga berani mengekspresikan dirinya. Mereka berani menyalurkan hobinya, kita dukung itu. Zaman sudah berubah. Kadang-kadang hobi minat yang tidak terpikirkan oleh kita bisa menjadi karir yang hebat nantinya. Dukunglah itu. Jangan batasi mereka, cukup kita arahkan, beri dorongan, dan masukan bila perlu. Yang keempat, beri kesempatan anak-anak untuk mencoba atau berkompetisi. Dan saat gagal, itu juga bisa menjadi bahan diskusi untuk mengevaluasi, untuk kita berdiskusi, supaya mereka tidak gampang menyerah. Motivasi dari dalam itu akan jauh lebih kuat daripada dari luar. Yang kelima ayah bunda,
Jangan membanding-bandingkan keberhasilan anak dengan orang lain, karena setiap anak punya prosesnya masing-masing. Biarkan dia menentukan target bagi dirinya sendiri kelak, dan ia akan semakin terpacu untuk berhasil, seperti gambaran ideal yang dia miliki. Toh orang tua juga tidak suka dibanding-bandingkan, bukan? Nah, ayah bunda, selamat mendampingi putra dan putri, tetap semangat dan penuh cinta. Kalau ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengajarkan anak untuk sukses, mari kita berbagi di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ayah bunda ingin mendapatkan tips tentang parenting yang lain, boleh juga menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari buku SSM Bina Warga, yaitu Tuhan Menyembuhkan Anak Pegawai Istana. Berdasarkan bacaan Alkitab Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ayo kita ajak anak mengingat cerita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak membuat kartu Tuhan menyembuhkan seperti ini. Bahan-bahannya kertas berwarna, spidol, gunting, lem, pensil dan penggaris. Cara membuatnya, kita ambil kertas putih yang besar ini, lalu kita lipat bagi dua. Lalu kita tepuk seperti ini. Sebelumnya kita lem dulu bagian dalamnya. Lalu kita siapkan kertas berwarna yang tadi. Kita akan membentuk hati, menggambar hati. Lalu kita gunting.
Setelah hatinya jadi, coba nih. Kita ukur dulu ya. Lalu dari batas yang tadi kita naikin 1 cm, 1, 2. Sisi sebelah sini kita akan menggunting. Kita tulis ayat hafalannya dulu ya, adik. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ini belum ditandain. Lalu kita lem. Sebelum dilem
Tadi yang sisa separuh kita pakai buat di bawah sini. Kita tulis tarik. Jadi deh. Kita bisa mainin juga adik-adik ya. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, girakanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.